Halo teman-teman, Gembala Goldfish di sini. Salam buncit. Di video kali ini kita bakalan sharing soal kenapa warna hitam ataupun kenapa koki itu tuh bisa bermutasi atau berubah warna, terutama pada warna hitam. Oke, mungkin paling pertama kita bahas soal mutasi kali ya. Nah, si mutasi ikan mas koki itu tuh, pertama soal mutasi, dia kemungkinan besar ketika size kecil atau size baby itu masih berkemungkinan besar untuk bermutasi atau berubah warna gitu, karena masih kecil. Nah, beda dengan ukuran-ukuran yang sudah besar, kemungkinan kecil bermutasi atau berubah warna. Nah, kemudian yang mempengaruhi si ikan mas koki ini bermutasi, salah satunya adalah yang pertama TDS atau Total Dissolved Solid. Nah, sederhananya si TDS ini adalah kadar mineral atau zat padat terlarut di dalam air. Nah, di tiap daerah-daerah itu tuh, misalnya di rumah kamu, terus misalnya di rumah kita, di tempat kita atau di tempat yang lain, itu tiap tempat itu TDS-nya berbeda. Pengaruhnya apa sih ke warna hitam? Kalau misalnya di koi, si warna hitam itu disebut dengan istilah sumi. Kalau misalnya air kalian TDS-nya tinggi, kemungkinan besar warna hitam itu akan lebih pekat, atau mungkin si warna hitamnya itu tuh nggak gampang pudar, kayak gitu. Kalau misalnya TDS-nya tinggi. Nah, sebaliknya kalau misalnya TDS-nya rendah, si warna hitam cenderung bisa berubah atau bisa pudar gitu loh. Nah, contoh ikan yang lagi mutasi ini, ikan koleksian kita. Nah, ini dia tuh awalnya panda gitu awalnya, dan malah cenderung ada tancoknya gitu. Maksudnya di jambulnya tuh warna merah, tapi hitamnya tuh nggak sehitam ini. Sekarang makin hitam tuh, jadi kelihatan ya, maksudnya ada gradasinya. Nah, malah hitamnya nambah gitu, karena memang TDS di tempat kita itu TDS-nya tinggi, akhirnya mendukung warna hitam. Selain kena cahaya matahari, mana ya? Nah, pokoknya dari sana dah, kena cahaya matahari langsung. Ini si tanknya langsung kena cahaya matahari, TDS-nya juga tinggi gitu. Nah, itu juga yang menentukan. Jadi yang pertama adalah TDS atau Total Dissolved Solid atau kadar mineral lah gitu, TDS-nya. Terus yang kedua adalah cahaya matahari. Terus yang ketiga adalah pakan. Nah, pakan di sini kan banyak banget pilihan pakan ya. Banyak banget pilihan pakan. Nah, pakan pun ada macam-macam, ada yang buat growth atau pertumbuhan, ada yang buat color gitu, ada juga yang buat balance, ada juga yang buat jambul doang gitu fokusnya. Nah, bisa pilih pakan color kalau misalnya kita bisa naikin warna atau mempertahankan warna gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah gen ikan. Ini udah mutlak gitu. Kalau misalnya gen atau misalnya indukannya bagus, warnanya ke anak-anaknya juga bakalan bagus ke anakannya gitu. Ini faktor yang paling besar sebetulnya gitu. Nah, terus apakah TDS, cahaya matahari, pakan, dan gen itu mempengaruhi, dan seberapa besar pengaruhnya? Itu balik lagi kepada pengalaman atau perubahan ikan kita gitu ya. Nah, tapi yang jelas di sini jadi jelas ya gitu, kita bisa sharing. Jadi bukan ikannya itu yang jelek gitu. Misalnya nyalahin seller gitu, wah ikannya jelek nih, mutasi, masa pindah ke tank di rumah saya ini langsung berubah gitu warnanya. Nah, itu bukan karena sellernya yang salah gitu atau ikannya yang salah, tapi memang banyak sekali faktor lah gitu. Salah satunya yang tadi udah kita sharing kayak gitu. Nah, jadi udah tahu ya kenapa si ikan mas koki itu tuh bisa bermutasi, dan apa alasannya, bagaimana alasannya gitu. Nah, kita bisa sharing. Kalau misalnya ada yang bisa nambahin, atau misalnya penjelasan kita keliru dan kurang, bisa tambahin di kolom komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam buncit. Dapat salam nih dari ikan ini. Dia lagi mutasi guys. Oh iya, ketinggalan satu lagi. Nah, ini juga sebetulnya dia ini ikan tanco. Maksudnya jambulnya tuh merah, badannya hitam. Nah, sekarang malah jadi panda.
cenderung kayak ini ya, iya kayak panda lah, kayak Oranda Black aja gitu. Padahal ini Tanco loh sebetulnya, tapi mutasinya malah nambah hitam.